Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghilangkan zat tanin pada media kokopit. Nah, media kokopit ini sudah tak asing lagi ya di dunia tanaman hias ataupun dunia pertanian karena media ini memiliki banyak manfaat dan kandungan haranya. Kokopit berasal dari sabut kelapa kering yang dihaluskan. Nah, kalau di negara lain itu ada yang sabut kelapa ini itu tidak dihaluskan tapi dipotong kecil-kecil, jadi namanya koko chip. Oke ya, dari kokopit ini kita coba cek sebenarnya ada gak kandungan haranya, itu seperti apa. Kita coba searching di Google ya untuk kandungan hara kokopit. Oke, kita search. Nah, di beberapa artikel di Google ini menerangkan bahwa pupuk dari kokopit ini banyak mengandung dari bahan atau hara kalium. Nah, di gambar ini sebenarnya juga ada hasil ini ya, risetnya atau angka-angka yang menyebutkan seperti pH, kemudian dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa coba cek untuk kandungan unsur hara makro dan mikro yang terdapat pada sabut kelapa antara lain kalium, fosfor, kalsium, magnesium, natrium, dan beberapa mineral lainnya. Namun dari sekian banyak itu kandungan yang paling banyak adalah kalium. Ya, banyak sekali ya kandungan haranya. Kegunaan kokopit untuk tanaman yaitu sebagai media tanam utama atau media tanam campuran, kemudian media cangkok, kemudian media semai, bisa digunakan untuk tanaman hias, bunga, buah, sayur, hidroponik, dan lain-lain. Untuk fungsi hara kalium itu adalah satu, membantu pembentukan karbohidrat dan protein, kemudian memperkuat daun, bunga, dan buah agar tidak mudah gugur, dan menjadi sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. Nah, tapi dari kandungan itu pun, semisal kita campur di media, itu juga perlu hati-hati dengan zat tanin yang terkandung di dalamnya. Oke, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan zat tanin ini. Yaitu yang pertama kita bisa menggunakan cara direndam. Nah, ini caranya juga sangat mudah ya. Jadi kita tinggal rendam kokopit yang akan kita gunakan dengan wadah bisa ember atau toples, yang jelas cukup untuk merendam kokopit tersebut. Kemudian kita masukkan air. Nah, setelah kita masukkan air, nanti kita rendam sekitar 1-2 hari. Bisa 1 hari atau 2 hari ya. Nah, setelah kita rendam, nanti kita tiriskan atau kita peras. Kemudian kita cuci 1-2 kali hingga kandungan warna merahnya itu sudah tidak terlihat ya. Jadi bisa kita rendam, kemudian kita tiriskan, kita peras, dan kita ulangi 1-2 kali hingga kurang lebih dari warna merah yang muncul dari kokopit ini itu hilang. Itu adalah cara yang pertama. Kenapa zat tanin pada kokopit ini perlu kita hilangkan? Itu yang pertama, dari kokopit itu sendiri, hara yang terkandung di dalamnya itu menjadi tidak bisa terserap oleh tanaman ya. Atau semisal kita campur dengan media lain, itu zat tanin yang terkandung pada kokopit ini itu menyebabkan hara pada media yang kita campurkan juga itu menjadi tidak terserap oleh tanaman. Oke ya, nah ini untuk memeras dari kokopit yang kita rendam. Ini kebetulan saya beli kokopit yang udah jadi ya. Jadi saat teman-teman beli kokopit di toko pertanian atau di mana, itu jangan lupa ditanyakan juga apakah kokopit ini sudah jadi atau masih butuh diproses lagi ya. Karena kadang
kalau kita tidak tanya, itu si penjual juga tidak menginformasikan. Oke, kita akan lanjut ke cara yang kedua ya. Oke. Nah, untuk cara yang kedua ini itu kita tidak merendam, tapi kita mengalirkan. Nah, kita bisa menggunakan plastik. Plastik kan biasanya kita banyak sekali ya plastik yang tidak terpakai. Itu bisa dibolong-bolong, kemudian kita masukkan kokopit, kemudian kita alirkan. Jadi kokopit yang kita masukkan ini nanti kita aliri air hingga warna merah yang terkandung pada kokopit ini itu hilang. Ya, ini mungkin lebih boros ya kalau kita menggunakan sistem ini. Tapi ya ini bisa lebih cepat. Tidak kita lakukan sehari full, tapi bisa kita sesuaikan dengan kandungan merah tadi ya. Jadi saya cari beberapa informasi, itu salah satu ciri kokopit itu yang masih memiliki zat tanin itu adalah saat kita rendam atau kita peras-peras dengan air, itu warnanya ada warna-warna merahnya ya. Walaupun saya sendiri belum pernah menemukan karena saya belum pernah bikin sendiri ya untuk kokopit ini, jadi saya langsung beli jadi. Nah, mungkin teman-teman ada informasi kokopit baru itu warna merahnya seperti apa, bisa komen-komen di bawah ya. Nah, ini sangat simpel ya, jadi kita tinggal memasukkan kokopit, kemudian kita masukkan air. Nah, air nanti akan keluar dari lubang-lubang ini ya. Bisa juga kita gunakan bagor, kemudian bisa juga kita menggunakan wadah ini ya yang berlubang-lubang, kemudian kita lapisi bagor, kemudian kita taruh kokopit di atasnya dan kita aliri air. Nah, bisa kita lakukan, memang ini boros di air, tapi borosnya itu ya jangan kita terlalu kasih air banyak ya, jadi alirannya itu yang sedang-sedang saja. Oke, kita lanjut cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini kita menggunakan bahan tambahan, yaitu kita akan menggunakan tawas. Oke ya, tawas, mungkin ada yang belum pernah tahu tawas seperti apa. Nah, tawas itu biasanya itu digunakan untuk penjernih air ya. Ini bentuknya seperti batu. Ini saya beli 1 kilo ini harga sekitar 20.000 ya teman-teman. Ini kalau dalam beberapa artikel yang saya baca, itu kita bisa menggunakan 1 sendok itu untuk 20 liter air. Nah, ini kita buka dulu tawasnya. Tawas ini keras ya teman-teman, jadi kayak batu. Nah, bentuknya seperti ini, beda dengan garam. Kalau garam kotak kan itu kalau kita pukul bisa langsung hancur ya. Kalau ini ya mirip-mirip batu, jadi kita harus memukulnya itu dengan batu ya, sama-sama batu. Nah, ini nanti kita akan menggunakan air 1 liter. Kemudian untuk tawas ini kita haluskan terlebih dahulu. Nah, ini ya kita pukul-pukul, memang keras ya teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan plastik di dalamnya terlebih dahulu dan kita pukul-pukul, jadi tidak apa ya, bisa lebih rapi lah. Nah, kita bisa ambil sedikit aja ya, karena tadi perbandingannya kalau semisal 1 sendok itu kita bisa gunakan untuk 20 liter air. Jadi ya kalau ini 1 liter air bisa 1 sendok dibagi 20, itu kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi kita ambil sekitar apa ya, satu ujung kurang lebihnya ya. Nah, kita ambil sedikit aja, kemudian kita aduk-aduk.
Ini juga kita rendam ya teman-teman. Jadi kokopit nanti ini kita akan rendam di dalam air yang kita campur dengan tawas. Nah, untuk perendaman ini kita juga bisa lakukan 1-2 hari. Jadi nanti 1-2 hari, kemudian kita peres, kemudian kita kita cuci juga. Nyucinya juga bisa dengan kita rendam lagi, kemudian kita peres lagi, atau kita aliri dengan air tadi ya, dengan air yang kita masukkan dalam plastik tadi. Dan dari ketiga cara ini itu keberhasilannya itu kurang lebihnya itu terlihat dari warna merah yang menghilang ya. Jadi semisal warna merahnya itu masih kental atau masih terlihat, itu bisa dilakukan diulang ya, dengan sistem atau cara yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Oke. Ada juga cara lainnya itu menggunakan fungisida ya teman-teman. Cuman caranya agak ribet karena kita harus merebus air terlebih dahulu, dan kokopitnya itu kita masukkan dalam rebusan itu, kemudian kita campur dengan fungisida setelah direbus. Itu agak ribet. Jadi sederhananya itu teman-teman bisa menggunakan air yang kita alirkan atau kita rendam hingga warna merah yang ada pada kokopit ini itu hilang ya. Nah, cara ini juga bisa kita gunakan pada kokopit yang belum dibikin serbuk seperti ini. Jadi posisi sabut kelapa yang sudah kering itu bisa juga kita gunakan, yang biasanya kemudian kita gunakan untuk media pada anggrek. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.